Nggak mau ah, takut ah. Saham kan ngeri. Orang sih banyak cerita, tapi yang bagus-bagusnya aja. Mereka lupa kasih tahu resikonya. Gitu ya. Lalu ada nggak sih investasi yang resikonya rendah, tapi untungnya ya lumayan deh, di atas inflasi. Udah tahu tingkat inflasi berapa? Ya pokoknya jangan saham dulu gitu ya. Atau ada nggak sih yang pendapatannya atau bunga atau returnnya itu lebih dari tabungan dan deposito? Kita akan bahas sama-sama teman-teman di video kali ini. Ya, jawabannya adalah ada. Dan banyak, beneran banyak banget solusinya. Tapi kita harus cari info dan belajar tentang literasi keuangan dan investasi untuk diri kita sendiri. Nah, untuk memulainya, teman-teman bisa financial check up dulu. Bisa pakai aplikasi kok. Kalau udah, kita lanjut ya. Dengan mencari tahu berapa tingkat inflasi, cari aja di Google. Data inflasi, websitenya di www.bi.go.id monetary, gitu ya, kurang lebih ya. Teman-teman carilah, gampang. Yang kedua, kalau kalian saat ini hanya punya rekening tabungan konvensional, datengin aja atau cek di websitenya. Bunga tabungan konvensional itu berapa persen sih sekarang? Lalu berapa sih biaya adminnya? Lalu pajak atas bunga itu berapa? Berapa? Kecil ya? Cuma 1,5% per tahun, dan itu masih gross teman-teman. Karena ada biaya admin lainnya. Kenapa? Karena kita diberikan fasilitas yang banyak. Buku tabungan, ATM, mesin ATM, cek, giro, M-banking, online banking. Banyak deh. Tapi nggak apa-apa, lanjut aja ya. Sambil lewat, cek juga bunga deposito berupa deposito. Ya, bunga deposito itu paling tingginya berapa. Nah, kalau udah, kita harus tahu kelemahan deposito adalah dananya harus besar. Jadi kalau gajinya UMR, itu baru 6 bulan setelah itu baru bisa deposito. Dan dananya di lock loh, sesuai tenor yang dipilih. Ada 1, 3, 6, 12 bulan. Maklum, dulu mantan pegawai BCA soalnya. Tapi bagus kok Bang BCA, asli. Nah, kalau bisa punya perusahaannya, kenapa cuma jadi karyawan? Ups, iklan dikit guys. Ya. Jadi solusinya adalah, apakah ada yang lebih dari itu? Modal 10-100 ribu, lalu bisa mendapatkan return yang lebih tinggi. Tada! Jawabannya adalah, tabungin aja duit 10-100 ribu teman-teman di Tokopedia. Hah? Iya. Di menu keuangan, lalu cari produknya reksadana. Reksadana pasar uang, simpel kan? Pasti punya dong akun Tokopedia. Iya kan? Kalau udah, setor, nabung, habis itu lihat saldonya bertumbuh deh tiap hari. Ada Mandiri sama Shalendra. Tabungin aja, ya. Cuma gitu, iya. Gampang banget kan? Terus nanti nanya, penjelasan yang susahnya gimana? Nih gue baru demen ya. Jadi teman-teman, reksadana itu adalah sebuah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang selanjutnya dikelola oleh sebuah perusahaan manajer investasi dalam rupa portofolio efek. Nah, untuk reksadana pasar uang, portofolio efeknya berupa surat hutang atau obligasi yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Jadi pembagian kuponnya cukup fix nih. Sehingga reksadana pasar uang termasuk profil investasi risikonya rendah. Returnnya 1 tahun hanya 7-9% per tahun. Hanya, itu aja udah lebih gede ya, jauh ya. Oke ya, mantap ya. Jadi kalau selain di Tokped, belinya di mana lagi? Kalau gue pribadi sih banyak. Ada iPod, Bibit, Ajaib, Tanam Duit. Dan masih banyak lagi. Lucu juga tuh. iPod, Bibit, Ajaib, Tanam Duit. Oke. Jadi pertama-tama, kalau teman-teman mau investasi reksadana, perlu lihat beberapa hal. 1, lihat AUM atau Asset Under Management. Itu biasanya kita sebut dana kelolaan atau besaran nominal. Orang pada percaya pada produk itu. Jadi makin besar, berarti makin banyak orang invest di produk itu. Oke? AUM. Yang kedua, teman-teman bisa short di 1 tahun karena surat utangnya cuma jangka waktu 1 tahun. Gue pakai platformnya iPod Go nih, keren nih engine. Jadi kita bisa short langsung siapa sih yang bisa memberikan return terbaik. Ya.
Yang bentar, tadi apa tuh? Oke, AUM sama 1 ton ya. Nah, jadi udah kelihatan tuh. Sukor sama Shalendra AUM-nya paling gede ya, di sebelah sini nih. Setelah itu Mega, karena returnnya besar. Nah, bagaimana kalau yang mau syariah? Bisa, beli aja reksadana pasar uang syariah. Ini udah kelihatan tuh, di Sukor punya. Jadi, invest aja 10-100 ribu, nanti uangmu bertumbuh tiap hari. Karena di reksadana, satuannya dulu adalah NAV. Dan NAV itu berubahnya 1 kali sehari. Di seluruh dunia harganya sama, nggak mungkin beda. Boleh cek di toko sebelah. Bukan toko sebelah, ya dimanapun, pokoknya sama harganya. Sehingga itu membuat risikonya rendah. Nah, kita juga bisa lihat charting, kalau misal mau lebih detail lagi. Karena berdasarkan charting, histori transaksi NAV-nya itu bisa kelihatan. Tuh, stabil dan nggak fluktuatif kan? Gampang, asik kan? Itu salah satu solusinya. Jadi udah, buruan buka akun, ya akun investasi di Apert, agen penjual reksadana yang kamu percaya, atau dari Tokopedia juga bisa. Gitu ya, teman-teman. So, untuk jadi lebih pro dan dapat panduan tentang investasi, kalian bisa email atau WA gue di 0818 0811 9581. Gue bersama Lianto Sudarso CSA dan beliau memegang lisensi WMI. Kami berdua membangun investment organizer www.wealthreeid.com. Ya benar, cek aja websitenya. Nah, tujuannya adalah memberikan panduan literasi keuangan from A to Z. Apabila teman-teman mau belajar tentang investasi, silakan. Tujuannya apa? Ya pasti supaya portfoliomu bertumbuh dan berkembang, danamu bertumbuh dan berkembang. Jadi langsung aja kontak gue atau komen di bawah ini. Mari berinvestasi untuk masa depan yang lebih baik bersama Wealthry ID, your trusted investment organizer. Jangan lupa nabung di reksadana pasar uang ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya.